Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni' yang ditulis oleh Imam Al-Hajjawi. Yang ini adalah ringkasan dari kitab Al-Muqni' yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan sekarang kita masuki bab asabah bil ghair. Sebelumnya sudah kita jelaskan asabah bin nafs di perkataan muallif, itu urutannya anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ke atas ayah, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki yang sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, kemudian saudara sebapak, dan seterusnya. Sekarang kita akan menjelaskan perkataan muallif, yarisul ibnu wa ibnuhu al-akhu li abawaini aw li abin ma'a ukhtihi mislaihima. Ini dikenal juga dengan istilah itu asabah bil ghair. Fadal taqra ya Syekh. Nah, Bismillah qala muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil asabah bil ghair. Yarithu al-ibnu wa ibnuhu wal akhu li abawaini thumma li abin ma'a ukhtihi mithlaiha. Fasal hukum asabah bil ghair. Mewariskan yaitu yang pertama al-ibn, kemudian anak laki-laki, wa ibnuhu dan anak daripada anak laki-laki, wal akhu li abawain dan saudara laki-laki sekandung. Thumma kemudian saudara laki-laki seayah bersama saudara perempuannya, mislaiha di mana bagian laki-laki dua kali bagian wanita. Wa kullu asabatin ghairuhum la tarithu ukhtuhum ma'ahu syai'an. Dan setiap asabah dari selain mereka, maka wanita tidak mewariskan atau saudari perempuan tidak mewariskan bersamanya sedikit pun. Wa abna ammin ahaduhumal akhun li ummin aw zawjun lahu farduhu wal baqi lahuma. Dan kedua anak paman, kedua anak laki-laki paman, salah satu dari keduanya saudara laki-laki seibu atau suaminya atau suami, maka baginya furudul waris, yaitu pembagian al-fard, dan sisanya bagi keduanya, untuk keduanya. Naam, Ustaz. Muallif mengatakan yarisul ibnu wa ibnuhu wal akhu li abawaini aw li abin ma'a ukhtihi mithlaiha. Seorang anak laki-laki mewarisi dan anak dari dan cucu dari anak laki-laki dari jalur laki-laki dan saudara seayah seibu atau saudara seayah bersama saudarinya 2/3. Apa maksud bersama saudarinya? Kalau ada anak laki-laki, coba kita tuliskan di whiteboard, yang wafat mempunyai laki-laki, ahli warisnya kita katakan istri, kemudian satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Dalam hal seperti ini, anak istri mendapat bagiannya karena ada anak 1/8. Ya, kalau tidak ada anak perempuan, tentu di sini anak laki-laki mengambil sisanya asabah bin nafs yang kita pelajari sebelumnya, yaitu mengambil sisa. Tapi di sini yang meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka dia tidak mengambil sisa.
Mengapa dia tidak mengambil sisa sendirian? Ya. Atau kalau di sini tidak ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan saja. Untuk anak perempuan setengah tentunya. 1/8 dengan setengah. Ya, karena dia wa in kata Allah wa in kana wahidatan falahan nis. Jika anak perempuan itu satu orang saja, tidak ada anak laki-laki berarti dan tidak ada saudarinya, maka untuk dia adalah setengah. Seperti ini pembagiannya. Tapi kasusnya tidak seperti itu. Kasus yang ada di hadapan kita sekarang, yang wafat meninggalkan istri dan kemudian satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Maka yang jadi asobah bukan anak laki-laki saja, tetapi mereka asobah bil ghair, asobah dengan lainnya. Itu dengan ini tentu bersaudari namanya kan, saudari. Maka dia di sini sisa. Di sini dia mengambil 2 bagian, di sini mengambil 1 bagian. Berarti akan 3. Kalau kita lanjutkan penyelesaian perhitungannya, harta berarti dibagi 8, sini 1, sisa 7. 7 akan dibagikan ke 3 bagian, 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan, tentu akan ada pecahan, maka biasanya ini 3 dikali 8 sama dengan 2, 4. 3 dikali 3, 3 kali 1, 3 dikali 1, 3, 7 kali 2 karena bagian laki-laki 2 adalah 14. Ini pembagiannya 7. Ya. Seperti yang dimaksud kita sekarang, kita pembahasan kita di sini. Ma ukhtihi mislaiha. Maka di sini anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Begitu juga kalau kasusnya yang wafat, level anak sudah tidak ada. Ya, seseorang wafat, kemudian istri masih hidup, alhamdulillah. Level anak sudah meninggal. Ya, salah satu lain hal meninggal semuanya. Yang ada level cucu. Ada 1, anggaplah cucunya banyak, 3 cucu laki dari anak laki. Karena kalau cucu laki dari anak perempuan tidak sebagai asobah. Ya, nanti ada pembahasan dengan zawil arham. Ya. Dan alhamdulillah dia juga punya anak cucu perempuan dari anak laki-laki. Walaupun mereka satu bapak atau beda bapak, tidak ada masalah. Sini namanya 1 cucu perempuan dari anak laki. Maka cara pembagiannya, istri bila ada anak dan ke bawahnya 1/8. Sisanya 7. Ini sisa. Untuk anak laki-laki 2 bagian. Berarti mereka 3 orang. 3 orang berarti 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Yang perempuan 1 bagian. Berarti semua bagiannya 2, 2, 2, 1. 7 kan ya? Ya, ini berarti langsung bisa dibagikan. Harta dibagi 8, 1, ini sisa dari 7, dari 8, 7, maaf. Ini kan sudah 7, langsung aja cucu laki-laki masing-masing dapat 2/8, 2/8, 2/8. Cucu perempuan dapat 1/8. Ini yang anak dan anaknya. Kemudian saudara saya si ibu bersama saudarinya. Ya,
Ini tentu berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa in kanu ikhwatal rijala wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah menjelaskan tentang kalalah. Kalalah itu seseorang wafat, ayahnya sudah wafat, anak laki-lakinya tidak ada. Maka itu kalalah. Maka kata Allah, bila ada saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk saudara laki-lakinya 2 bagian. Anggap seseorang wafat. Kemudian ada yang ahli warisnya ada istri. Kemudian anak tidak ada. Karena kalau ada anak laki-laki, saudara-saudari dari yang meninggal tidak dapat. Kalau anak perempuan Ustaz, kalau anak perempuan masih dapat mereka sisanya. Tapi anggap di sini ada 1 anak perempuan. Kemudian ada 3 saudara sekandung, sebapak seibu. 1 atau inilah biar sama, jangan pakai anak perempuan biar sama. Di sini 1 saudari kandung, saudari sekandung. Maka bagaimana cara pembagiannya? Untuk istri, karena tidak ada anak, dia mendapatkan 1/4. Ini mendapatkan sisa. Maka pembagian hartanya dibagi 4, 1, 3. 3 yang ini kan 2 bagian. Berarti di sini harusnya 2, 2, 2, ini 1. 2, 2, 6 tambah 1, 7. 3 dibagi 7 ada pecahan. Dengan 7 jumlahnya. Berarti untuk menyelesaikannya tinggal dikalikan 7 dikali 4. Sama dengan 28. 7 kali 1 sama dengan 7. Sisanya 3 dikali 2, 6, 6, 6. Yang saudari adalah 3. Yang menjadi pembahasan kita di sini 2 saudara laki-laki sekandung, 1 saudari perempuan. Kalau ada anak laki-laki, Ustaz, lanjutkan aja. Maaf, kalau ada anak laki-laki ini tidak dapat. Anggap tadi ada kasus sini anak perempuan, 1 anak perempuan. Maka berbeda lagi kasusnya, penyelesaiannya. Kalau ada anak perempuan, untuk anak perempuan di sini berapa? Setengah. Untuk istri berapa? 1/8. 1/8. 1/8. Maka subhanallah berubah 1, berubah seluruhnya. Ya, 1/8 ini berarti bisa dibagi 8, 1, 4. Sisanya berarti 3. Ini kan 2 bagian 7. 3 bagi 7 ada pecahan, tidak bisa. Maka 7 dikali 7 ini kita kalikan ke 8. Sama dengan 56. 56. 7 dikali 1, 7 per 56. 7 dikali 4, 28. Kemudian 3, sini 6, 6. 6 di sini, 3. Itu maksudnya untuk yang saudara laki-laki yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ya. Kemudian perkataan muallif, wa kullu asabatin ghairuhum la tarisu ukhtuhu ma'ahu syai'an.
dan seluruh asabah selain mereka, selain anak laki-laki dan anak cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan selain saudara seayah seibu, dan selain saudara seayah. Berarti siapa aja ini Ustaz? Selain ini para asabah. Berarti anak laki-laki, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung dengan anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. Ini tidak, saudarinya tidak dapat. Begitu juga paman, saudarinya paman siapa? Bibi atau saudari dari ayah tidak dapat. Begitu juga anak paman, berarti anak paman yang laki-laki dapat sebagai asabah bin nafs, tapi anak paman yang perempuan tidak dapat. Tidak menjadikan 1-2 bagian. Ini hanya khusus untuk 1, 2, 3, 4 asabah dari 10 asabah bin nafs. Ya. Cukup jelas itu kan Ustaz ya? Nah, Ustaz. Lalu kemudian muallif membuatkan satu contoh. Wa ibna ammin ahaduhuma akhun li ummin au zawjun lahu farduhu au zawjun lahu farduhu wal baqi lahuma. Apa ini kasusnya? Ada 2 orang anak paman. Dan salah satu dari keduanya statusnya sebagai suami dari yang meninggal atau sebagai saudara seibu dari yang meninggal. Maka dia mengambil haknya sebagai suami dapat setengah dan sisanya dia ambil sebagai asabah. Umpamanya seorang wafat, katakanlah Fatimah wafat. Ahli warisnya seorang suami. Ya, suami pasti satu. Suami ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak punya anak. Fatimah tidak punya anak dari suaminya yang sekarang, dengan suami sebelumnya juga atau dia tidak pernah menikah, tidak punya anak. Suaminya kata Allah Azza wa Jalla, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kalian, wahai para suami, setengah dari yang diwariskan dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian. Maka dia dapat setengah. Sisanya untuk siapa? Alhamdulillah suaminya ini adalah anak paman dari Fatimah. Jelas itu? Antara Fatimah dengan ini, ya Fatimah umpamanya anak Ali. Suaminya ini anak Umar. Umar dan Ali ini bersaudara. Mereka saudara sekandung ayah ibu mereka, ayahnya namanya Hamad. Ya. Berarti di sini Fatimah dengan suaminya ya adalah hubungannya sepupu kan ya? Iya, Ustaz. Sepupu. Anak paman. Ketika Fatimah wafat, dia dapat setengah bagian fardnya, yang setengah lagi sisa sebagai asabah. Ya. Ini yang dimaksud oleh muallif. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjut Ustaz. Nah, Ustaz. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa yubda'u bil furudi wa ma baqiya lil asabah wa yasqutuna fil himariyah. Dan warisan dibagikan dimulai dari al-furud, yaitu ketetapan yang telah ditentukan, wa ma baqiya lil asabah, dan apa yang sisa menjadi asabah atau diberikan kepada asabah,
wa yasqutuna fil himariyah, dan asabah gugur dalam kasus himariyah. Nah, Ustaz. Ya. Bagaimana cara membagikan warisan? Kata muallif, dimulai dengan ashabul furud yang mendapat bagian ketentuan yang jelas dari Allah, yaitu setengah, kemudian 2/3, kemudian sepertiga, 1/6, 1/4, 1/8. Ya. Bila ada sisa, diberikan kepada asabah. Dalam kasus al-himariyah, asabah itu tidak dapat. Menurut sebagian para ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian mazhab para ulama, dan pendapat ini tidak terlalu kuat, ya, sehingga menurut muallif juga bahwa dalam kasus himariyah ini asabah yang saudara-saudara ini gugur, mereka tidak dapat karena sudah habis. Apa itu kasus himariyah? Himariyah artinya keledai, kekeledaian. Apa maksudnya kekeledaian? Pernah terjadi seorang qadhi menanyakan, ada kasus yang diangkat kepada qadhi tentang seperti ini, seorang wanita wafat dan dia meninggalkan ahli warisnya suami. Kemudian ibu di atas. Ibu, suami, saudari seibu. 2 saudari seibu. Dan ada saudara sekandung. Anggap kita katakan umpamanya 3 saudara sekandung. Ya. Dalam kasus ini, ketika ditanyakan ke qadhi tersebut, qadhi menjelaskan hukumnya sesuai dengan kaidah alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Rasulullah mengatakan, berikanlah hak waris tersebut kepada para pemilik ahlinya. Dan kalau ada sisa, untuk laki-laki yang terdekat. Di sini ibu, ya, karena ada saudara-saudari, ibu menjadi dapat 1/6. Suami mendapat 1/2. 2 saudari seibu mendapat 1/3. Ini mendapat sisa. Begitu kan Ustaz ya? Ya, kita selesaikan 6, 2, 3. Bisa KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. Sampai di sini habis. Berarti ini dapat, nggak ada sisa yang tidak dapat. Ini kaidahnya. Sesuai dengan sabda Nabi, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah hak waris itu kepada orang yang ditentukan oleh Allah. Kalau ada sisa untuk asabah, yaitu laki-laki yang terdekat. Sekarang tidak ada sisa. 1 tambah 3, 4, tambah 2, 6, tidak ada sisanya. Saudara kandung dapat tidak. Jadi ada yang protes. Ketika kasus diangkat, dia bertanya kepada qadhi, "Wahai tuan qadhi, wahai tuan qadhi, anggap bapak kami adalah himar. Walaupun ini tidak layak, tapi itu yang terjadi." Kitanya mengkisahkan apa yang kenyataan. Kata dia, "Anggap bapak kami adalah himar." Berarti saudara sekandung dengan saudara seibu, ibunya sama atau beda? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ibunya sama atau beda? Sama kan? Nah, Ustaz.
saudara sekandung ini mengambil dua jalur. Sah. Antara dia dengan saudara seibu dengan si yang meninggal, anggap yang wafat umpamanya Sarah. Sarah ini punya ibu namanya Hajar. Hajar punya suami menikah 2 kali. Kemudian bercerai. Berarti dia punya 2 suami. Dari satu suaminya, ya, dari suami satunya, antara lahir Sarah dan 3 saudara kandung. Dari suami yang satunya bukan ayah Sarah, lahir 2 anak. Berarti yang 3 hubungannya dengan Sarah adalah sebapak seibu. Sarah yang wafat ini. Yang 2 hubungannya dengan Sarah seibu. Jelas? Jelas, Ustaz? Nah, Ustaz. Nah, lalu dia secara logika kata dia, ini tidak masuk ke logika saya. Ini, kata dia, anggaplah bapak kami, umpamanya Hajar, punya suami dulu namanya Faruk. Kemudian dari sini punya suami namanya Farid sebelumnya. Anggaplah Faruk tidak ada. Atau Faruk adalah keledai. Atau Faruk dinamakan juga dengan kasus Hajariyah. Anggap bapak kami Faruk adalah batu. Anggap bapak kami Faruk adalah Yamiyah, batu di pinggir laut, kata dia. Berarti antara Sarah dengan ini sama dong, sama dapat satu, karena satu ibunya Hajar. Ya, itu logikanya kan ya. Tetapi para ulama mengatakan tidak. Logika kalian tidak dipakai karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Yaitu berikanlah warisan kepada ahlinya, yaitu yang dapat bagian 1/6, 1/2, 1/3. Kalau ada sisa untuk asabah yang terdekat. Kalau tidak ada sisa berarti dia tidak dapat. Ini yang betul. Kalau di kasus Himariah bagaimana? Tentunya yang tidak betul. Yang tidak betul tentu ini dimasukkan menjadi 5/3 dibagi 5. Atau dinamakan juga kasusnya dengan musyarrakah. Ya. Seperti itu, Ustaz. Anak kira kasus Himariah jelas ya. Bahwa yang pendapat yang terkuat dari perkataan para ulama di sini, saudara sekandung tidak dapat. Kalau yang mengatakan yang dapat, tentu tinggal kita buat dengan warna berbeda, umpamanya warna merah. Ini kasus yang salah, berarti ibu dapat 1/6, suami 1/2, kemudian saudari seibu dengan saudara seibu dapat 1/3. Mereka bagi rata. Maka menjadi 6, 1, 3, 2 dibagi 5. 2, karena saudara seibu bagiannya tidak 1/2 dengan saudara laki-lakinya. Ini dibagi 5, tinggal 5 dikali 6 sama dengan 30, 5/30, 15. Kemudian di sini 2. Ya, seperti itu. Tapi ini kasus salah. Walau ada sebagian para ulama berpendapat ya dengan ini cara penyelesaian kasus Himariah atau dinamakan juga kasus Hajariyah.
Cukup jelas, Ustaz? Allah, insyaallah, Ustaz. Allah barik fiik. Kalau cukup jelas, ada soal jawab, kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasan dan juga perincian dari contoh kasus yang disampaikan. Ini menjadi penjelasan yang lebih rinci dari pembahasan al-asabah bil ghair. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita beralih ke sesi tanya jawab. Kita angkat via telepon terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dari Hambaula di Sulawesi, Ustaz. Taib. Pertanyaan saya, Silakan Umu pertanyaannya. iya, Ustaz. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Pada bulan Ramadan yang lalu, yaitu share donasi, Ustaz, untuk keponakan saya yang cacat dan ditinggal oleh ayah kandungnya. Qadarullah, anak ini meninggal setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan Lebaran, Ustaz. Pada malam Lebaran, uang itu, donasi itu saya telah terserahkan, kemudian saya foto, saya masukkan di tempat share donasi dulu. Qadarullah, saya merasa ada pertambahan di rekening saya, Ustaz. Sementara anak ini sudah meninggal. Nah, saya tulis di donasi itu bahwa anak ini telah meninggal. Apabila ada donasi yang masuk, dianggap bersedekah kepada pemilik rekening. Istilahnya saya tutup, tapi seandainya masih ada yang masuk, saya tulis seperti itu, Ustaz. Kemudian di dalam donasi itu saya juga tulis nomor HP saya, Ustaz. Tolong konfirmasi apabila ada transfer. Tapi kalau ternyata tidak ada konfirmasi sama sekali, Ustaz. Bagaimana hukumnya ini uang, Ustaz? Baik, sebentar ya Umu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Baik. Keponakan anak itu sakit apa dia? Dia cacat, Ustaz, dari lahir sampai umur 11 tahun itu belum bisa ngapa-ngapain. Ya udah. Jelas. Iya. Dan donasi yang terkumpul setelah dia wafat berikan kepada ahli waris kalau sebelum dia wafat. Jelas? Sebelum dia wafat, Ustaz. Ya. Kalau berikan sudah dia kepada ahli wafat, warisnya. Saya ulangi. sementara sudah saya tutup. Ada tambahan di rekening ya, Umu ya, tanpa konfirmasi ya? Iya. Iya, baik. Bagaimana status Yang uang tambahan? Yang tambahan itu berikan kepada kaum muslimin, anak kaum muslimin yang cacat. Oh, iya, Ustaz. Baik, cukup jelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah cukup jelas semua yang ada di Sulawesi. Barakallahu fiik, jazakillah khairah. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Silakan Umu, sudah masuk. Silakan, di mana? Ya, dengan Yeni Supartini. Dari mana Ibu Supartini? Dari Sukabumi. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Silakan pertanyaannya Ibu. Gini Ustadz, ada suami istri. Nah. Terus dia punya anak ngangkat ya, bukan anak kandung. Baik, kemudian? Kemudian suaminya meninggal. Ini anak angkat ada hubungan kerabat atau tidak ada hubungan? Itu anak saudara. Anak saudara dari istri apa dari suami? Dari istri. Ya, sekarang yang meninggal suami dari kan ya? Dari istri. Suaminya meninggal lebih dulu. Kemudian? Kemudian baru setahun kemudian istrinya. Ya. Pertanyaannya Umu? Pertanyaannya untuk bagi warisnya gimana? Yang pihak istri punya saudara perempuan sebapak satu. Bentar Ibu, saya tuliskan dulu ya. Yang wafat si perempuannya namanya siapa? Istrinya Pak. Ya, namanya siapa Umu? Yuyun. Baik, Ibu Yuyun Ustaz. Yuyun wafat. Tahun berapa wafatnya Umu?
Kenapa? Tahun berapa wafatnya? Setahun setelah suaminya. Tahun berapa? Suaminya berapa? Suaminya 2015, istrinya 2016 meninggalnya. Baik. Ketika dia wafat, orang ibu dan bapak Yuyun masih hidup? Nggak ada. Tidak ada. Kemudian suaminya dia tidak nikah lagi. Enggak, kan suaminya udah meninggal. Bu Yuyun nggak menikah lagi. Ya, itu pertama tidak menikah lagi. Kemudian saudara-saudarinya ada yang masih hidup? Saudara dari laki-lakinya ada. Saudara laki-lakinya bukan dari laki-lakinya. Dari mana? Yuyun punya saudara laki-laki, sebapak si ibu. Oh, dari Bu Yuyunnya. Iya, iya. Sekarang kan iya dari Bu Yuyun. Bu Yuyun punya saudara perempuan sebapak satu, saudara seibu, 2 laki-laki, 5 perempuan. 9 saudara seibu, saudari seibu ya. Yang anak angkat tadi anak dari siapa? Anak dari ponakan. Ponakan mana? Anak dari saudari sebapak atau saudari? Yang jelas, Tidak, bukan. Kalau saudara saudari, anak angkat tidak dapat karena walaupun dia kerabat tapi dia bukan asobah di sini. Iya. Pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya, nah sekarang kan ini warisannya, cara baginya gimana, Ustaz? Ini saya kerjakan sekarang. Saudari sebapak seibu. Maaf. Ini 1/3. 1/3, 6, 3, 2. Ada sisa 1. Saudara sebapak tidak ada atau sudah meninggal? Ada satu itu yang istri. Yang istri bagaimana? Yuyun punya saudara sebapak, saudara. Saudari itu. ada ini. Yuyun punya saudara satu bapak, perempuan satu. Yang laki-laki ada? Tidak. Tidak ada atau sudah meninggal? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian bapaknya Yuyun siapa namanya? Pak Somad. Pak Somad punya saudara laki-laki yang kandung yang masih hidup pada 2016 atau tidak? Tidak ada. Tidak ada saudara laki-laki. Pak Somad nggak punya saudara laki-laki? Iya. Dia sendirian? Iya. Ya Allah wa'alam. Ya. Kalau seperti ini ya udah hartanya dibagi 5. Hartanya dibagi 5. Saudara sebapak 3/5, ini dapat 2/5 dibagi 9. Jelas? Ustadz, begini kan suaminya pada saat meninggal, harusnya kan itu bagi waris dulu ya. Bagian suami sepersekian, bagian istri sepersekian. Kan Ibu bertanya kasus Yuyun. Ini Ustadz kasusnya, jadi suaminya meninggal duluan, baru istrinya. Nah, pada saat suami meninggal, harusnya kan bagi waris dulu. Hak Yuyun berapa?
Dari harta suaminya. Iya, Yuyun harta kan suaminya. bisa jadi punya harta bukan dari suaminya juga. Dari suaminya hartanya. Ya, taib. Yang dari suaminya itu belum dibagi warisannya. Belum, pada saat meninggal dia nggak bagi waris. Siapa nama suaminya? Jaka. Pada Jaka masih punya ibu dan bapak Tidak. 2015? Tidak ada. Ustaz. Tidak. Nah, tidak ada. Kemudian Istri. hanya ada istri satu. Nah, Pak Jakanya masih punya saudara, Ustadz. ya. Saudara sebapak seibu ada. Ada saudara. Berapa saudaranya? Ada 2 laki-laki. Saudarinya? Oh, punya 4, Ustadz. Jaka itu punya saudara laki-laki 2, perempuan 2, Sebapak seibu. seibu sebapak. Ya. Yang ini dibagi dulu betul, yaitu istri dapat 1/4. Ini dapat sisa Ya. 4, 1, 3. Yang laki-laki 2 bagian seperti yang kita pelajari tadi. Berarti 2 bagian 2, 2. Perempuan 1, 1. Berarti 2, 2, 4 tambah 1, 6. 3 dibagi 6 kan tidak bisa ada pecahan. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian ini 6. Kemudian ini 3 kali 2, 6. 6. Yang saudari masing-masing mendapatkan 3. Yang harta ini ketika dia wafat seperti itu. Ibu terlihat layarnya, Ibu? Terlihat Pak. Ya, seperti itu. Harta yang hak Yuyun dari Jaka dan ditambah harta Yuyun yang lain itu dibagi 5. Yang atas tadi ya, yang setengah per. Ya, silakan Ibu foto. Oh iya, udah dipoto ya. Ya. Cukup jelas umum? Ya, udah jelas Ustaz. Baik, Terima alhamdulillah. kasih ini. Jazakillah khair, sama-sama. Oh, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah dijawab pertanyaannya. Jazakallah khair Ustaz, dan kita berikan kesempatan kembali. Baik, kita angkat kembali penanya yang ketiga. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Bapak Abdullah di Jakarta. Pak Abdullah, silahkan pertanyaannya. Iya, mau menanyakan mengenai ini, Ustadz. Baju peninggalan di mayit itu hukumnya gimana ya? Cara pembagiannya, Ustadz. Itu saja. Baik, itu saja pertanyaannya, Pak. Iya, Assalamualaikum. Semua harta si mayit dibagikan kepada ahli waris. Kecuali menurut Anda, menurut para ahli waris ini tidak ada nilai. Masya. Ya. Karena kalau sekarang, kalau masa dahulu baju mahal. Karena baju ditenun. Jelas dalam kisah para tabi'in, Umar bin Abdul Aziz beli satu kain gamis itu harganya 1.000 dinar. Karena ditenun. Satu persatu benang dipintal untuk menjadi kain. Sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, ya, kain bisa ditenun juga, dibuat oleh pabrik tapi lebih cepat sehingga harganya lebih murah. Itu barunya pun tidak terlalu mahal, apalagi kalau statusnya bekas. Dan terkadang untuk baju yang tidak mahal harganya, biasanya kalau bekasnya sudah tidak ada harganya. Bahkan terkadang diberikan ke orang lain pun kalau tidak kita sampaikan dengan baik, mungkin dia akan tersinggung. Maka Anda lihatlah, kalau dia ada nilainya, ya, tentu dibagi kepada ahli waris. Umpamanya baju dengan harga mahal atau tas, biasanya tas ibu-ibu biasanya.
harganya bisa puluhan juta atau bahkan mungkin dari ratusan juta, ya, dan harganya mahal. Ini tentu dibagi waris. Kalau ada yang mau ngambil, tentu dia bayar ke ahli waris yang lain. Kalau tidak, tentu dijual, uangnya dibagikan kepada ahli waris. Ya, begitu. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Abdullah. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat antum. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang berikutnya masih di via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana Bapak? Saya Asep di Bekasi. Pak Asep di Bekasi, silakan Pak. Pertanyaannya? Apa Ustaz lagi di jalan ini? Nah. Saya mau tanya, kakek nenek saya meninggal tahun 2016. Iya. Ini pertanyaan terkait dengan perhitungan warisan, Pak? Iya. Baik, mungkin disebutkan namanya aja, Pak ya. 2016 bulan Juli. Nama neneknya siapa, Pak? Bentar. Nama neneknya Ibu Tina. Bapak di jalan sambil berhenti atau masih berjalan ini? Di mobil, Ustaz. Aman, Ada Pak? yang nyetirin. Kalau enggak bahaya karena penjelasannya butuh butuh konsentrasi. Anda lihat dulu layar. Siapa nama nenek itu? Iya, Ustaz. Ini lagi minggir, Ustaz. Ya, minggir dulu. Nama neneknya Ibu Tina, Ustaz. Tina wafat tahun? Iya. Wafat tahun berapa? Wafat 2016 bulan Juli, Ustaz. 2016. Ya. 2016 bulan Juli. Ya. Pada saat dia wafat, terus bapak saya, siapa? Bapak saya meninggal, Bapak Abdul Rosid. Sekarang mau dibagi warisan nenek Tina dulu atau Bapak Anda ya, Pak Rafiq? Meninggalnya nenek saya dulu, Ustaz. Yang harta mau dibagi atas siapa? Nenek punya harta? Jadi nenek saya meninggal bulan Juli, bapak saya meninggal bulan Agustus. Nama bapak siapa namanya? Rafiq. Nah, iya. Jadi pertanyaannya gini, Ustaz. Bukan pembagiannya. Apakah bapak saya dapat hak penuh sebagai ahli waris, Ustaz? Dia setelahnya kan ya? Halo? Iya, Ustaz, setelah nenek saya. Dia dapat penuh. Oh, iya, Ustaz. Walaupun jaraknya hanya 3 menit atau 5 menit atau 1 jam. Bila dokter mengatakan qadarullah dalam kasus umpamanya ada orang yang meninggal bersamaan, ya, kecelakaan atau apa, dokter bisa mengotopsi dan mengatakan ini si Bu Tina, nenek Tina wafat jam umpamanya 8.30 pagi. Anaknya Rafiq wafat jam 9 pagi. Ini Rafiq tetap dapat warisan dari Bu Tina. Kemudian warisan Rafiq diberikan kepada siapa? Kepada ahli waris Rafiq. Jelas? Oh iya. Cukup jelas? Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik, dan selamat melanjutkan perjalanan. Jawabannya, Ustaz. Baik, sama-sama. Wa iyyak wa jazakallahu khair. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kami berikan satu kesempatan kembali via telepon, dan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan bab waris secara khusus, kita terima kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Baik, silahkan pertanyaannya. Tafadhol. Ya, silahkan pertanyaannya, akhi. Iya. Ya, ini Ustaz, barakallahu fikum sebelumnya. Ana pernah beli rumah, Ustaz. Naam. Ana pernah beli rumah.
Jadi di sebuah katakanlah klaster kecil itu ya, ada 5 pintu. Halo, silahkan lanjutkan. Iya. Lanjutkan silahkan. Ada 5 pintu dan anak ngambil satu pintu di pojok gitu Ustaz ya. Jadi rumahnya itu di 5 pintu rumah itu yang 2 berhadapan-hadapan. Jadi antara rumah depan dan rumah saya itu dibatasi dengan jalan untuk motor saya, kemudian tengahnya jalan untuk saluran got, dan sebelah depannya itu jalan motor tangga depan gitu Ustaz. Nah, itu rumah itu kemudian ada kontrakan selama 6 tahun dan anak sendiri ngontrak. Kemudian setelah 6 tahun anak menempati rumah itu, ngontrak, kemudian pindah dan anak menempati rumah anak sendiri. Lalu anak mencoba untuk mengukur rumah untuk membuat sertifikat, lalu diukur oleh orang BPN, luasnya itu 38. Sedangkan dulu waktu beli, ketika ditanyakan rumah itu luasnya atau tanahnya 42. Jadi 4 meternya kemana gitu. Nah, lalu saya punya inisiatif karena rumah saya luasnya 38 setelah diukur oleh BPN, saya punya asumsi bahwa jalan depan yang biasa saya pakai buat parkir motor itu adalah tanah saya yang lebihan 4 meter. Kan katanya 42. Setelah saya ukur ternyata 38. Lalu saya bikin pagar di depan rumah saya separohnya, hanya di depan teras. Nah, kemudian setelah saya tanyakan kepada penjualnya, dia mengatakan tidak boleh bikin pagar di depan. Kalau mau bikin pagar harus lurus dengan bangunan rumah, jadi di atas teras. Saya tanyakan, bukankah dulu dikatakan luasnya 42? Iya, tapi setelah saya ukur hanya 38. Itu Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz ya? Jawabannya apa? Ya. Jawaban penjual apa? Dia tidak mengomentari tentang perbedaan ukuran yang dia katakan dan realnya gitu. Dan ternyata setelah saya cek surat rumah itu luasnya 40. Jadi penjual mengatakan 42, diukur BPN 38, setelah saya cek di suratnya hanya 40. Gitu. Terus Anda tidak boleh belinya di depan karena itu Anda beli sebentar. Anda beli dengan transaksi per meter atau Anda membeli dengan batas? Waktu itu kan modelnya tanah kapling, dibangun 5 rumah dan saya beli 1, katanya luasnya 42, udah gitu aja. Jadi hanya sekedar. Yang penting batasnya jelas. Batasnya. Iya, batasnya jelas. Ya, jalan kan bukan yang Anda beli kan? 42 itu kalau saya hitung itu dengan jalan, Ustaz. Sebentar. Anda belinya dengan meter atau dengan batasannya? Saya waktu itu enggak paham karena saya nggak ngerti cara jual beli rumah waktu itu. Saya hanya yang tertulis di akad jual beli seperti apa bunyinya? Iya. Waktu itu saya beli 2 kali. Yang pertama 110 juta. Kemudian yang kedua saya tukar guling dengan rumah yang baru harga 145 juta. Saya bilang saya mau tukar guling, nggak apa-apa deh. Kemudian dibikinkanlah rumah. Ya udah, berarti saya nambah 35 juta. Nah, kemudian saya tanya, itu berapa luasnya? Luasnya 42 katanya gitu. Itu aja sih. Jadi cuma sekedar omongan, tapi tidak ada penjelasan di kertas, gambarnya segala macam enggak. Jadi setelah jadi, kemudian saya bayar gitu kan. Wallahu ta'ala alam. Untuk lebih rincinya mungkin Anda bisa ajukan ke pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa. Ini kan sengketa. Tapi kalau Anda ikhlas menerima, nggak ada masalah, dengan syarat nanti Anda ketika ingin menjual, jangan Anda jual dengan ukuran meteran. Anda katakan, rumah saya ini pangkalnya arah timur berbatasan dengan jalanan depan, umpamanya arah barat berbatas, tidak ada lagi batasan tanah orang kapling lain lagi, kemudian di kanan dengan rumah si fulan, di kiri dengan rumah si fulan, itu Anda jual dengan batasan sehingga tidak ada masalah.
Tapi kalau dengan meter per jual, saya jual per meter sekian. Itu ia akan menjadi masalah, menjadi gharar. Iya. Iya. Hitungannya per meter. Kalau bukan hitungan per meter, saya jual ini tanah dan rumah seperti yang kamu lihat, batasannya ini dengan harga sekian ratus juta. Tidak ada masalah seperti itu. Oke. Dan kalau Anda ingin menuntut penjualnya, tentu sengketanya Anda tuntutlah ke pengadilan agama. Mereka menyelesaikan transaksi yang sesuai dengan syariah juga. Iya itu Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khair akhi, barakallahu fiik. Saya kita berikan kesempatan satu pertanyaan via telepon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya Bu Darnelis di Tangerang. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Allah, silakan. Halo. Iya, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mempunyai suami saya sudah meninggal. Halo. Iya. Nama suaminya dan wafatnya tahun berapa Ibu? Suami meninggal tahun 2006. 2006. Iya, 2006. Nama suaminya Rusli. Pak Rusli wafat tahun 2006. Baik, kemudian Saya tapi sudah berpisah dengan cerai dengan beliau 2003. oh, baik. Iya, Ibu bercerai 2003 ya Bu ya? 2003. Nah, kemudian Waktu dari 2003 sampai 2006 itu kami belum bagi harta gono gini ya. Pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya kami setelah meninggal, terus setelah ya dibaginya itu setelah tahun 2008 dengan keluarga dari pihak laki-laki, karena dia punya suami saya punya istri Pak. Iya. Istri kedua dan ketiga. Baik. Ya, pertanyaannya Bu? Pertanyaannya, ini kami sudah bagi sesuai dengan data-data yang ada dan ada saksi, tapi istrinya yang terakhir itu dia tidak mengakui sesuai dengan istrinya yang itu dia tidak. Bagaimana caranya saya ini enaknya Pak? Ketika Ibu dulu menikah dengan Pak Rusli, di situ ada harta Ibu ada harta bersama yang dibeli bersama dengan uang Ibu juga, atau semuanya uang Pak Rusli, atau semuanya uang Ibu? Semuanya dari suami. Tapi semuanya uang suami, tapi ya harta yang didapat dari sebelum nikah ada rumah dari suami. Ya, cuman di perjalanan perkawinan rumah itu disita, akhirnya saya ambil di persidangan pelelangan negara. Berarti sekarang status rumah itu atas nama Ibu? Iya, atas nama ibu saya. Atas nama Anda? Iya. Ya. Sampai sekarang berarti rumah Anda kan? Iya, atas nama saya itu sudah sah dari pelelangan negara. Iya. Ya, berarti rumah Anda tidak dibagi ketika Rusli wafat? Oh, ke anak-anak itu tidak usah ya, Pak Ustaz? Kalau itu kan bukan harta Rusli lagi, sudah punya Anda. Oh iya. Itu hanya dibagi bila Anda wafat. Oh iya. Iya. Tapi istrinya itu tidak mengakui, dia menuntut sekarang.
Biarin aja nuntut kan sertifikat nama Anda sudah. Iya, sudah. Ya udah, biarkan aja dia nuntut. Iya, Namanya orang kan pengen, tapi Anda jelaskan baik-baik. Kalau dia nuntut, sampaikan kepada dia, kamu ajukan aja ke pengadilan agama. Oh iya, Ustaz. Ya. Daripada ribut kan nggak bagus. Iya, nggak enak. Justru saya khawatir takutnya ada hak yatim dari beliau yang saya ambil. Tidak, karena itu sudah menjadi milik Anda. Oh iya. Justru saya khawatir takutnya ada dari beliau yang saya ambil. Terima kasih, Ustaz. Ya. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat beberapa pertanyaan di pesan singkat, Ustaz. Beberapa pertanyaan yang sama disampaikan pendengar kita dan pemirsa Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, status uang pensiun yang masih diberikan oleh perusahaan kepada kami atau istri, bagaimana Ustaz statusnya ketika suami telah wafat? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam, semua yang diberikan itu berdasarkan hak suami, tentu dia statusnya dibagi waris. Ini baik berbentuk tunjangan hari tuanya, pensiunan, klaim asuransi dan seluruhnya, itu dibagi waris. Para ulama mengatakan ini berdasarkan hukum diat untuk ahli waris. Diat itu bila seseorang wafat, dia umpamanya qadarullah ditabrak atau berkendaraan dan ditabrak dan posisinya benar, dia tidak salah. Umpamanya dia naik motor, kecepatannya normal dan motornya memenuhi ketentuan dan dia pun memenuhi ketentuan, semua tidak ada masalah dia. Lalu qadarullah ada mobil yang dari belakang nabraknya dia, kecepatan tinggi, dan dia meninggal. Dalam syariat, itu yang nabrak wajib mengeluarkan 100 ekor unta. Kalau nilainya sekarang mungkin sekitar 4 miliar rupiah. 4 miliar rupiah ini milik siapa? Milik ahli warisnya. Ya, sepakat para ulama itu. Disamakan dengan itu, ditakhrij dengan itu seluruh harta yang didapatkan bila seseorang meninggal. Dan dana pensiun itu jelas-jelas dana pensiun sebagian dipotong dari gaji karyawan. Sebagian lagi subsidi dari perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Berarti ini memang dari awal hartanya dia. Cuma hartanya dia dan itu pun terkena zakat bila sudah sampai nisabnya. Kan tetapi dia tidak bisa terima kecuali setelah dia meninggal umpamanya atau setelah dia pensiun umpamanya. Maka ini hartanya dia. Walaupun dikirimkan ke rekening istri, itu bukan milik istri. Dari pandangan syariat ya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dibagikan kepada ahli waris. Kalau dikatakan mempunyai cuma kecil Ustaz, yang itu aja buat istri tidak bisa untuk hidup. Kita hidup di dunia ini bukan dengan kecil dan besarnya harta, tapi dengan rezeki dari Allah. Hak orang lain berikan, kecuali mereka mengikhlaskannya. Ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair atas jawaban dan juga nasihatnya. Barakallah fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang bapak wafat yang meninggalkan 5 orang anak, Ustaz. Akan tapi salah satu anaknya wafat lebih dahulu. Apakah anak-anak dari anak yang sudah wafat ini mendapatkan warisan atau semuanya diberikan ke 4 anak yang masih hidup, Ustaz? Jazakallah khair. Tergantung kasusnya seperti apa. Bila di antara yang masih hidup ada anak laki-laki, tentu anak cucu laki-laki dan anak laki-laki tidak dapat atau terhalangi. Dan bila tidak ada anak laki-laki dan ini adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki dan anak laki-laki sudah meninggal atau ya sudah meninggal, maka dia dapat sebagai asobah. Maka kasus tergantung.
dan jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih terkait dengan warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah saya wafat tahun 99, Ustaz. Dan meninggalkan seorang istri, 5 orang anak, Ustaz. Meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki anaknya. 3 perempuan dan 2 anak laki-laki. Meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah, Ustaz. Bagaimana cara pembagian warisan sedangkan kami tidak ada niat menjual tanah dan rumah tersebut, Ustaz? Apakah kami berdosa ketika tidak segera membagi warisan tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang tinggal adalah istri Dan 5 anak. Anak laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang, Ustaz. Tujuh akan dibagikan 2 ke 2, 4 tambah 3, 7 pas. Berarti ini 2, 2, 1. Ya. Tanah tidak mau dijual nggak ada masalah. Sekarang difungsikankah atau tidak tanahnya? Kalau difungsikan dan ada hasilnya, tentu dibayar hak sebagai pemilik tanah, istri 1/8, anak laki-laki 2/8, anak perempuan masing-masing 1/8. Kalau tanah disewakan, ya kalau difungsikan memang ditanam tanaman dan ada hasilnya. Biasanya kan ada hak bagi hasil untuk pemilik lahan, pemilik tanah. Yang hasilnya tadi dibagikan bagi 8 dengan rincian istri 1/8, anak laki-laki 2/8 masing-masing, anak perempuan 1/8 masing-masing. Seperti itu. Kalau tidak diproduktifkan, ya tidak ada hasil lah. Kalau umpamanya salah satu, umpamanya anak laki-laki, anak perempuan umpamanya sedang keadaan ekonomi tidak bagus, dia ingin jual, sedangkan yang lain tidak mau jual tanah itu. Dia bisa jual sahamnya, dinilai tanah itu berapa. Anggap tanah itu umpamanya 800 juta harganya. Dia mengatakan kepada 2 saudarinya dan 2 saudaranya dan kepada ibunya, saya butuh uang ibu, dan saya akan ada 1/8 di situ, dan perkiraan tanah kita akan 800 juta. Saya jual hak saya dengan harga 100 juta. Ada yang mau beli? Ya, ada yang mau beli nggak? Di antara kita yang berlima ini. Kalau tidak ada yang mau beli, saya jual hak saya ini kepada keluarga kita yang lain dengan mungkin harga 95, atau yang penting saya dapat uang, saya ingin cairkan. Atau ada anak laki-laki beli, saya beli, tapi kalau 90 saya mau, 100 saya nggak ada uang juga. Kalau dia mau, nggak ada masalah. Bersepakat dijual 90, berarti haknya dia yang ini, yang perempuan satu ini sudah habis, berpindah kepada ini menjadi haknya 3/8. Seperti itu. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan perinciannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ya, pertanyaan dari pendengar kita. Nenek Musrifah, ya, ada seorang wanita bernama Musrifah, mempunyai 3 orang anak, Ustaz. Mempunyai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Semasa hidupnya, nenek menghibahkan masing-masing sebuah rumah kepada 3 anaknya, Ustaz. Semasa hidupnya, Ibu Musrifah menghibahkan masing-masing sebuah rumah kepada 3 anaknya, yaitu 2 laki-laki, 1 perempuan. Ibu Musrifah wafat tahun 2005. Kemudian 2 anak laki-laki meninggal lebih dahulu tahun 1998.
Dan anak perempuannya yang satu orang meninggal tahun 2009. Yang meninggalkan 5 anak perempuan. Ustaz. Dan 2 saudara laki-laki masing-masing mempunyai anak laki-laki 1 orang. Bagaimanakah pembagian warisan dari 5 anak perempuan dari anak perempuan Ibu Mustifah ini, Ustaz? Anak perempuan ini 1 kok jadi 5? Yang anak perempuan ini memiliki anak, Ustaz. Memiliki anak juga. Anak perempuannya bernama Sujinah, Ustaz, dan Ibu Sujinah ini memiliki anak perempuan 5 orang, Ustaz. Terus haknya dia dari hak Sujinah. Iya, pertanyaannya, apakah keponakan Ibu Sujinah mendapatkan warisan, Ustaz? Yaitu Keponakan. anak dari 2 saudara laki-lakinya, Ustaz. Nah, saya ulangi kembali, Ustaz. Biar gampangnya, Nah. Sujinah wafat. Ahsanam. Ibu Sujinah Benar. wafat, benar. Tahun 2009, Ustaz. Dia punya ahli warisnya 5 anak perempuan. Nah, saja. 5 anak perempuan saja, nah, Ustaz. Ini mendapatkan 2/3. Atau berarti dibagi 3, 2, 1. 1 ini adalah untuk asobah. Masya Allah. Ya, asobahnya ini disebutkan enggak di situ? Di sini ada 2 saudara laki-lakinya, 2 saudara laki-laki Ibu Sujinah laki-laki Sujinah yang sudah wafat terlebih dahulu, Ustaz. sudah wafat. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya 2 Nah, itu. iya. Dari Berapa orang? saudara laki-lakinya masing-masing mempunyai anak laki-laki 1 orang, Ustaz. Berarti 2. Nah, sah. Ya, ini dibagi 2. Masya Allah. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6, 4. Kemudian 1, 1. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, demikian Ibu atau Bapak yang bertanya sudah dijelaskan dan juga ditulis di layar televisi, nanti bisa dilihat kembali. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya saat ini kerja di perusahaan jasa konsultan pengawas pembangunan gedung, Ustadz. Dan saya mendapatkan pekerjaan dari Bank Indonesia untuk mengawasi pembangunan gedungnya. Demikian juga renovasi ruang kerjanya, Ustadz. Bagaimana hukumnya secara syar'i, Ustadz? Wallahu ta'ala alam. Ini gedungnya gedung lembaga bank konvensional kan ya? Nah, Ustadz. Ya. Ini jelas termasuk bagian dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Sebaiknya Anda tidak menerimanya, dan kalau Anda terima, pekerjanya tidak halal dan upahnya pun tidak halal Anda terima. Insyaallah. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya masih terkait dengan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah usaha menjadi agen di salah satu bank konvensional, di mana agen bank itu diberikan wewenang untuk membuka rekening? Dan saya lakukan pekerjaan itu, Ustaz. Apakah pekerjaan ini halal? Karena saya yang mengurusi pembukaan rekening bank bagi nasabah yang baru. Ya, jawabannya tidak halal, karena bank konvensional ketika membuka rekening, di sana ada syarat dan ketentuan yang ditandatangani oleh calon nasabah, yang berbunyi di antara syarat dan ketentuannya, pemegang rekening akan mendapatkan bunga sekian persen. Itu artinya dia mendapatkan riba. Berarti transaksinya adalah riba. Dan Anda bagian dari pihak yang agen riba, tentu ini tidak dibolehkan dalam syariat. Ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kedua orang tua kami meninggal bulan Juli kemarin.
selain harta rumah yang sudah dibuatkan surat wasiat sebelum mereka meninggal, masih ada harta berupa uang, Ustaz. Dan kami ahli waris menyalurkan sebagiannya ke masjid dan sebagiannya ke panti asuhan. Sisanya kami ingin merenovasi rumah warisan beliau, Ustaz. Bagaimana hukumnya secara syar'i? Apakah diperbolehkan? Setelah Anda bagi warisannya, masing-masing mendapatkan, ya, Anda ingin berikan untuk renovasi atau untuk Anda pakai, Anda bisniskan, Anda hibahkan, hak Anda. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fiik. Kemudian kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukum seseorang yang menunda pembagian harta warisan dengan alasan agar rumah tersebut terjual dengan nilai nominal yang tinggi atau mahal? Dan bagaimana orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Apakah berpengaruh dengan keadaan di dalam kuburnya, Ustaz, ketika ada penundaan pembagian warisan ini? Jazakallah khair dari pendengar kita di Citayam. Yang meninggal tentu dia akan pertanggungjawaban amalannya kepada Allah. Andai di waktu hidup dia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana cara membagi warisan seperti yang ditentukan oleh Allah, lalu kemudian itu sudah kewajiban, sudah dia sampaikan, ternyata mereka tidak melakukan, dia tidak akan dihisab oleh Allah atas apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi bila tidak dia sampaikan sewaktu dia hidup, dia tentu akan dihisab atas kelalaiannya tersebut. Adapun anak-anak yang melarang tadi, ini adalah perbuatan dosa. Dan dosanya terhadap orang yang terdekat sama ahli waris yang lain tentu berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini dosa kepada kerabat. Ya. Kalau Anda ingin dengan harga tinggi, dia ingin harga murah, ya udah Anda beli haknya dia. Dibagi sebagian syariat berapa tadi, dia umumnya dapat 1/8. 1/8 itu kalau dengan harga yang dia inginkan, udah 800 juta aja, saya jual 100 juta aja. Kata dia, sabar, insya Allah akan ada pembeli dengan harga 1 miliar, atau 1,2 miliar, atau mungkin 2 miliar. Ya udah kamu aja yang tunggu, saya jual aja saham saya, kamu beli. Oh, saya nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, jangan dihalang-halangi. Saya kalau tidak, saya jual ke yang lain dari ahli waris yang lain. Kalau tidak ada ahli waris yang mau, saya jual ke orang lain. Hak bagian saya 1/8 itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fiik, Ustaz. Satu pertanyaan pesan singkat terakhir sebelum kami terima satu penelpon. Pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ditawarkan sebuah lembaga atau bank syariah untuk membuka program haji dengan cara dicicil per bulan, yaitu 1 juta per bulan selama 5 tahun, sehingga totalnya kurang lebih 60 juta. Saat menyicil pertama, berarti kita sudah mendaftarkan untuk program haji ke pemerintah dengan DP 25 juta dari bank. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Di mana sisa 60 juta dari 25 ini dianggap bank biaya bukan kembali ke nasabah. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, ini termasuk riba, kecuali bank mendaftarkan atas namanya dia, lalu dijual kepada Anda dengan tidak tunai, itu bisa. Tapi itu prosedurnya tidak mungkin di Departemen Agama. Bank tidak punya kuota khusus haji, tidak. Kuota milik masing-masing. Berarti akadnya adalah bank hanya meminjamkan uang 24 juta, ketika 1 juta pertama dibayar, dipinjamkan 24 juta, Anda daftarkanlah atau dibantu oleh bank mendaftarkan atas nama Anda. Dia tidak beli dia tidak beli kuota tersebut. Berarti Anda yang dipinjamkan uang, hakikatnya tidak ada jual beli di sini. Kemudian Anda bayar berlebih, ya ini namanya riba, murni riba. Semoga Allah memberikan keimanan dan ketakwaan dan hidayah pada kita semua untuk menjauhi maksiat yang jelas dan yang diabu-abukan. Jazakallah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan, Ustaz. Kami terima kembali satu penelpon bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dan pemirsa Roja TV. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Halo, Afan Ustadz, ada pertanyaan Baik. saya tadi kurang jelas. Pendengar dari Ibu Sulawesi ya, di Sulawesi. Iya. Baik, silakan. Begini Ustadz, tadi kan saya sudah tutup Ustadz, dan saya mengatakan bahwa apabila masih ada yang transfer tanpa konfirmasi maka dia dianggap bersedekah ke pemilik rekening. Nah, pernyataan saya ini sah atau tidak Ustadz? Halal tidak? Baik, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Bila ada yang bersedekah, dia kan tidak ada niat sedekah ke Anda kan? Tidak ada niatnya, mungkin cuma saya itu. Kalau Anda dari awal buat tidak ada yang cacat, Anda buat donasi untuk sedekah ke Anda, kira-kira ada nggak yang masuk? Tidak ada Ustaz, cuma itu saya Ya, agak baik. menyesal Kan juga berarti dia sedekah untuk yang cacat. Nah, Paham? Sekarang yang cacat sudah meninggal, diberikan kepada yang cacat lainnya, kecuali Anda juga ikut cacat. Silakan diambil. siapa? Oh ya Ustaz, seumpamanya nak dapat anak cacat, boleh nggak Ustaz dialihkan ke orang sakit atau ke sumbangan yang lain? Tidak ada orang cacat di Sulawesi selain anak tadi. Mungkin ada Ustaz, cuma mungkin tidak di daerah saya susah juga carinya kalau seumpamanya Ustaz begitu. Tidak ada yang susah sekarang Ibu, tinggal Anda umumkan di medsos. Iya. Memberitahu saya seanak kaum muslimin dan muslimat yang cacat. Ya. Oh ya Ustaz, jazakallahu khairan infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khair. Satu pertanyaan terakhir kami terima bagi para pendengar yang ingin bertanya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Akhi. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Yang kemarin di Sulawesi Tengah, Ustaz. Baik, silakan Bapak. Ya, saya mau tanya rumah. Saya diberikan rumah kepada ayah saya, sekarang masih hidup dan ibu saya. Cuma ayah dan ibu saya sudah bercerai. Cuma saya dikasih rumah itu atas nama saya. Saudara perempuan saya cuma satu. Halo Bapak, mohon maaf. Pelan-pelan sedikit dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Pak, biar lebih jelas. Baik, diulang kembali Pak. Bapak dikasih rumah oleh siapa? Dikasih saya diberi rumah sama bapak kandung. Oke, baik. Dari bapak kandungnya. Bapak saya sudah bercerai sama istri mama saya sudah berpisah. Sudah berpisah. Nah. Ya, bapak saya mengatakan saya diberikan rumah yang sekarang ditinggali ibu saya. Baik. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sah untuk memiliki rumah itu yang sekarang ditinggali ibu saya? Baik, ditunggu dulu, kita akan simak jawabannya. Silakan. Bapak Anda punya anak selain Anda atau anak satu-satunya? Ada. Halo? Iya, silakan dijawab Pak. Saudara saya halo? Iya, silakan Pak, silakan. Saudara saya Pak cuma satu orang perempuan, itu pun sudah menikah. Sudah menikah. Baik. Ya, ini bapak Anda tidak adil dan dia berdosa. Dia masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Pak Ustaz. Masih hidup, sebaiknya Anda katakan cabut lagi pembagian hibahnya ke Anda. Dan kalau mau hibah juga sekarang silahkan dibagi dua. Dia punya anak, satu laki, satu perempuan, dibagi semuanya. Baik. Naik rata atau sesuai kesepakatan, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Cukup jelas ya pendengar yang bertanya di Sulawesi. Jazakallah khair. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, dan sebagai ikhtitam silakan Ustaz. Ya, semoga apa yang kita bahas menjadi catatan amal di sisi Allah Azza wa Jal dan menyelesaikan hal-hal yang kusut dari kehidupan kita dalam masalah harta, karena tidak akan bisa terurai kecuali dengan syariat Allah Azza wa Jal, bukan dengan aturan manusia. Karena manusia yang buat, kita juga manusia, mungkin kita lebih pintar dari pembuatnya. Tapi bila aturan yang membuat adalah pencipta manusia, tentu semua manusia wajib mengikutinya, dan itulah keputusan yang adil. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.